Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, Ibu harap kalian selalu sehat ya. Nah, baiklah, pertama-tama Ibu mau mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian karena kalian sekarang sudah naik ke kelas 8. Nah, semoga di kelas 8 ini kalian tambah rajin, tambah disiplin, tambah bertanggung jawab, dan tambah semangat belajar ya. Meskipun kita belajarnya secara jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat ya. Nah, karena ini baru pertemuan pertama di awal tahun pelajaran 2020, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Arum Juwana. Kalau di sekolah, Ibu biasa dipanggil dengan Bu Arum. Nah, kalian selama 1 semester ini insya Allah belajar PKN-nya nanti sama Ibu. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan mulai menyampaikan mengenai pengenalan materi, penilaian, dan kontrak belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Nah, di kelas 8 ini kalian akan mempelajari 6 materi atau 6 bab ya. Materi 1 sampai dengan materi 6. Nah, 3 materi, 3 bab itu nanti kita pelajari di semester pertama, kemudian 3 bab lagi itu nanti akan kita pelajari di semester kedua. Nah, untuk materi yang pertama atau bab pertama kita akan mempelajari mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini nanti kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nanti yang akan kita pelajari di bab pertama ini diantaranya itu meliputi arti Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila, kemudian makna Pancasila sebagai dasar negara, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kemudian arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, kemudian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sampai dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini gambar ini adalah salah satu contoh pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian gambar ini adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua ya, saling menghormati. Kemudian di bab kedua kita akan mempelajari tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini di bab kedua ini kita akan banyak membahas tentang pembukaan dan pasal-pasal atau batang tubuh ya. Materi pokoknya adalah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 anak. Tapi nanti juga akan kita pelajari, kita bahas mengenai bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar, kemudian bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan, kemudian apa saja sifat Undang-Undang Dasar, sampai dengan fungsi Undang-Undang Dasar dan kemudian aplikasinya atau penerapannya, yaitu mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, kalau kita belajar tentang Undang-Undang Dasar, Ibu harap anak-anak akan menyimak atau akan mencermati apa yang kita pelajari dalam Undang-Undang Dasar ya, baik itu pembukaan maupun pasal-pasal. Kemudian bab yang ketiga atau materi yang ketiga,
kita nanti akan mempelajari mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, jadi anak-anak, peraturan perundang-undangan di Indonesia itu banyak sekali macamnya. Ada 7 jenis peraturan di Indonesia ya, sesuai dengan hierarki atau tata urutannya ya, anak-anak. Nah, nanti yang akan kita pelajari nanti adalah meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian asas-asas peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian nanti ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, kemudian nanti juga kita akan mempelajari mengenai pembentukan atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, untuk materi di semester 2 yaitu dimulai dari bab 4 ya anak-anak, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Nah, di bab ini kita nanti akan banyak bicara mengenai sejarah beberapa organisasi yang mempelopori lahirnya kebangkitan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan ya. Nah, seperti organisasi Budi Utomo. Ini pendirinya anak-anak, pendirinya adalah Dr. Sutomo. Kemudian Budi Utomo itu diikuti oleh berdirinya organisasi-organisasi lain di Indonesia. Salah satunya adalah organisasi Indis Partids ya. Ini adalah 3 serangkai atau pendiri dari organisasi Indis Partids ya. Organisasi Indis Partids itu organisasi politik pertama yang didirikan di Indonesia. Ini adalah tokohnya yang tengah ini adalah Dawes Dekker. Kemudian ini adalah sebelah kanannya adalah Ki Hajar Dewantara ya, atau nama kecilnya Suwardi Suryaningrat. Kemudian yang sebelah sini, yang ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo Indonesia. Nah, di bab keempat ini kita juga akan mempelajari mengenai selain mempelajari beberapa organisasi pelopor kebangkitan nasional di Indonesia, pada bab keempat ini kita juga akan mempelajari mengenai tahap-tahap pembinaan persatuan Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar mengenai 4 tahap pembinaan persatuan Indonesia ya. Tahap yang pertama ada perasaan senasib, kemudian tahap yang kedua kebangkitan nasional, tahap yang ketiga Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi kemerdekaan atau tahap persatuan yang terakhir. Nah, anak-anak, di bab keempat dan kelima maupun keenam itu kita akan banyak mengulas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan ya. Salah satunya adalah melalui dibentuknya berbagai organisasi-organisasi, baik itu organisasi daerah maupun organisasi nasional di Indonesia. Nah, itu nanti kaitannya dengan pembentukan persatuan dan rasa nasionalisme atau cinta tanah air Indonesia. Kemudian yang kelima atau bab kelima di semester kedua yang akan kita pelajari adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga materi tentang persatuan dan nasionalisme. Nah, gambar ini adalah gambar dari organisasi pemuda Trikoro Darmo ya, atau yang dikenal dengan Jong Java. Nah, beberapa organisasi-organisasi kepemudaan akan kita pelajari di bab kelima anak-anak. Materinya tentang Sumpah Pemuda ya. Selain organisasi pemuda, kita juga nanti akan mempelajari mengenai makna Sumpah Pemuda ya, makna kalimat pertama, kedua, ketiga Sumpah Pemuda. Kemudian sebelumnya nanti juga kita akan mempelajari mengenai sejarah Sumpah Pemuda. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari mengenai
komitmen kebangsaan ya, memperkuat komitmen kebangsaan atau memperkuat komitmen semangat nasionalisme atau cinta tanah air. Nah, nanti yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita akan mengulas beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang pernah berjaya dan berhasil menyatukan wilayah Nusantara ya, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kemudian di sini nanti kita juga akan belajar mengenai asal nama Indonesia ya. Indonesia ini berasal dari kata apa, kemudian siapa yang mengusulkannya, kita akan pelajari di bab ke-6 ini. Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari mengenai para pendiri negara ya, tokoh atau biografi beberapa tokoh atau biografi dari beberapa pahlawan yang berjuang untuk mendirikan negara ini. Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Kemudian Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya juga akan kita pelajari di sini, sampai dengan nanti kita akan mempelajari upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah wilayah Indonesia. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, satu kesatuan wilayah akan kita pelajari di bab 6 ini. Nanti kalian akan mengenal deklarasi Juanda, di mana deklarasi tersebut itu sangat mempengaruhi luas wilayah Indonesia ya. Luas wilayah Indonesia setelah pengakuan deklarasi Juanda itu bertambah 2,5 kali lipat. Oke, kita akan mempelajari itu di bab ke-6 di semester ke-2. Nah, anak-anak, di sini kiranya perlu Ibu jelaskan bahwa ketika kita mempelajari berbagai materi ini ya, dari materi pertama sampai dengan materi ke-6, nah kita tidak hanya sekedar mempelajari pengetahuan atau materinya saja anak-anak, tetapi dalam proses pembelajaran tersebut, kalian itu dituntut untuk bisa menunjukkan sikap spiritual atau sikap yang berkaitan dengan keagamaan, dan sikap sosial atau sikap yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, kemudian nasionalisme dan sebagainya. Nah, itu harus kalian tunjukkan baik itu di dalam atau saat pada pembelajaran PKN maupun di luar pembelajaran PKN. Ini nanti akan berpengaruh pada nilai sikap kalian. Kemudian ada aspek pengetahuan. Pengetahuan ini adalah materi yang sedang kita pelajari. Materi yang kita pelajari saat proses pembelajaran berlangsung. Itu tentu harus kalian kuasai. Kemudian yang keempat itu adalah aspek keterampilan. Selain kalian bisa memahami, kemudian bisa menjawab atau menyelesaikan suatu soal, kalian juga dituntut untuk bisa mengaplikasikan pengetahuan kalian untuk bisa mengembangkan skill atau keterampilan kalian ya. Ini semuanya nanti berkaitan pada output atau pada penilaian, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sikap di sini itu sangat ditekankan sekali, baik saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran PKN ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai penilaian mata pelajaran PKN. Yang pertama adalah penilaian sikap ya anak-anak. Penilaian sikap ini sangat Ibu tekankan sekali ya, sangat penting di mata pelajaran PPKN ya. Mata pelajaran PPKN ini tidak hanya mengajarkan kalian tentang hukum, tentang politik, tentang negara atau pemerintahan, tapi Ibu juga berkewajiban untuk menanamkan dan membentuk karakter kalian ya. Maka pada penilaian sikap ini harus benar-benar kalian perhatikan ya.
Karena penilaian sikap itu nantinya akan Ibu akumulasikan dengan nilai akhir di rapot kalian ya. Khusus untuk mata pelajaran Ibu atau mata pelajaran PKN, nilai sikap yang kalian dapatkan itu akan Ibu pengaruhkan pada nilai pengetahuan ya. Caranya bagaimana Ibu dalam menilai sikap kalian? Caranya yang pertama adalah dengan pengamatan ya. Pengamatan ini mudah sekali Ibu lakukan ketika saat pembelajaran tatap muka. Jadi, tunjukkan sikap yang baik saat pembelajaran PKN maupun di luar pembelajaran PKN ya. Baik itu sikap terkait keagamaan maupun terkait sosial ya. Oke, yang kedua adalah dengan melalui angket. Nah, angket ini kadang Ibu gunakan, kadang tidak ya, karena yang pertama, yang paling pokok itu adalah yang pengamatan. Tapi kalau pembelajaran daring, ini kemungkinan nanti akan Ibu gunakan ya. Angket itu semacam kuesioner ya, kuesioner sikap. Bagaimana sikap kalian selama pembelajaran daring ini ya. Kemudian Ibu juga bisa mengamati kalian dalam pembelajaran daring ini ya, terutama pada aspek sikap sosial, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan sopan santun. Oke, itu sangat Ibu tekankan ya. Kalau misalkan tugas itu selalu dikerjakan, berarti kalian punya nilai plus, yaitu nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Terlebih lagi kalau kalian selalu mengerjakan tugas itu tepat waktu, berarti kalian sudah memiliki 1 poin nilai plus di mata Ibu. Kemudian jika komunikasi kalian baik dengan Ibu maupun dengan Bapak Ibu guru yang mengajar kalian, nah itu juga kalian memiliki nilai plus lagi di mata Ibu. Kemudian yang kedua adalah nilai pengetahuan nanti akan Ibu ambil dari penugasan harian anak-anak ya. Jadi penugasan harian itu pasti Ibu koreksi. Oke. Kemudian selain penugasan harian, nanti juga akan Ibu ambil dari penilaian harian atau ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester ya, sampai dengan nanti di semester kedua ada penilaian akhir tahun. Oke, kalau ini kalian sudah paham semua ya pasti ya. Jadi tolong kalau ada tugas itu dikerjakan semampu kalian, sejujur-jujurnya kalian ya. Pasti apapun hasilnya itu akan Ibu hargai, asalkan kalian jujur dalam mengerjakannya, kalian rajin dalam mengerjakannya. Oke, baiklah. Kemudian yang ketiga adalah nilai keterampilan ya. Nilai keterampilan ini tidak kalah penting. Ini muncul juga di rapot kalian. Nilai keterampilan akan Ibu ambil saat kalian melaksanakan praktik, proyek, atau portofolio ya. Kalau praktik di pembelajaran daring saat ini kemungkinan tidak bisa dengan diskusi, kerjasama maupun presentasi ya. Jadi nanti kemungkinan akan Ibu gunakan cara-cara lain ya, terutama dengan cara memanfaatkan teknologi ya. Ibu yakin kalian sudah canggih semua dalam membuat video atau mengambil gambar. Nah, itu nanti pasti akan Ibu gunakan ya, karena teknologi harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran. Oke, kalau proyek ini kemungkinan bersama-sama ya, jadi nanti kemungkinan besar tidak atau belum Ibu munculkan di pembelajaran daring ini. Kemudian kalau portofolio nanti seperti membuat laporan, pemakalah, atau mind mapping. Oke, nanti itu bisa kita laksanakan ya. Kemudian KKM-nya ya, PPKN ini KKM-nya sama dengan mapel lain, yaitu 70
5 ya, tapi dengan syarat kalian harus memenuhi nilai sikap minimal B ya. Nilai sikap itu minimal B ya. Jadi tolong hati-hati ketika kalian bersikap, berperilaku, dan berkata-kata. Oke. Materi sudah, penilaian sudah ya. Kemudian kalau untuk kontrak belajar, nah anak-anak, ini adalah kontrak belajar PPKN di tahun ajaran 2020. Karena kita pembelajarannya secara jarak jauh, maka ibu membuat kontraknya juga untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, pada intinya pembelajaran jarak jauh PPKN ini akan kita laksanakan dengan insya Allah menggunakan aplikasi Google Classroom ya. Oleh karena itu kalian diharapkan memiliki akun Gmail dengan nama asli sendiri ya anak-anak. Anak-anak, kalau membuat nama akun Gmail itu lebih baik menggunakan nama asli sendiri ya. Karena satu akun Gmail itu sangat bermanfaat, sangat berguna sampai nanti kalian dewasa ya, sampai kalian melamar pekerjaan itu dibutuhkan akun Gmail, yang mana akun Gmail itu akan mudah dikenali apabila menggunakan nama sendiri ya. Kemudian apabila tidak atau belum memiliki akun Gmail atau menggunakan handphone atau laptop bersama dengan orang tua, maka akun Gmail boleh nama orang tua. Yang ini boleh anak-anak, asalkan anak-anak menyebutkan ini atas nama siapa atau ini nama siswa siapa ya. Boleh asalkan anak-anak menyebutkan ini atas nama siapa ya, akun ini atas nama siapa. Bu Arumnya silahkan di chat ya, supaya Bu Arum tahu yang menggunakan akun Gmail ini siswanya siapa ya. Silahkan chat Bu Arum ya. Kemudian yang kedua, saat jadwal PJJ PKN, siswa wajib mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Setelah siswa bergabung dengan kelas PPKN Bu Arum ya, silakan anak-anak setiap kali pembelajaran PKN, pertemuan PKN, itu anak-anak silahkan isi presensi terlebih dahulu ya. Karena presensi itu ibu buka dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 ya anak-anak. Jadi nanti lewat pukul 10 itu dianggap terlambat anak-anak. Jadi segera saja setelah masuk kelasnya Bu Arum maupun besok setelah pembelajaran PPKN Bu Arum sedang berlangsung, itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik presensi terlebih dahulu, kemudian klik hadir ya, isi presensi dengan kehadiran kalian ya. Kemudian yang ketiga, silahkan pelajari materi baik dalam bentuk PowerPoint, PDF, link maupun video yang ibu berikan melalui Google Classroom ya. Nah anak-anak, kalau ibu memberikan materi saat pertemuan atau pembelajaran PKN berlangsung itu tolong dibuka dan dipelajari ya. Karena itu penting sekali ya, penting sekali sebagai bahan kalian nanti untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Dan yang keempat, setiap ada tugas wajib dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Wajib ya anak-anak, tugas itu wajib dikerjakan ya. Apabila anak-anak tidak ada yang tidak mengerjakan tugas, maka dianggap tidak hadir juga anak-anak. Jadi kalau misalkan pada pertemuan itu ada tugas, kemudian harus dikumpulkan sampai jam berapa, itu anak-anak harus segera mengumpulkan ya. Kalau tidak mengumpulkan, maka nanti akan dipunalkan nilainya ya. Kalau yang mengumpulkan tepat waktu, maka biasanya akan ibu berikan apresiasi ya, berupa poin plus ya. Sebaliknya kalau ada yang terlambat, itu juga akan ibu berikan pengurangan nilai ya, karena itu untuk memberikan apresiasi bagi siswa-siswa yang disiplin, yang rajin ya, yang tepat waktu ya. Semua itu ada apresiasi dan ada konsekuensinya masing-masing ya anak-anak. Kemudian yang kelima, penilaian dalam PPKN meliputi penilaian penilaian dalam PKN meliputi penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Ini sudah ibu jelaskan ya tadi. Kemudian nilai akhir di rapot akan diakumulasikan atau dipengaruhi oleh sikap yang kalian tunjukkan selama PJJ ini. Itu juga sudah ibu jelaskan. Ibu harap kalian memahaminya ya dan melaksanakannya.
Kemudian yang ketujuh, apabila ada kesulitan atau hambatan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh PKN, ini diharapkan segera berkomunikasi dengan Bu Arum ya, sehingga kalian tetap bisa mengikuti dan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini penting anak-anak. Anak-anak kalau mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran PKN atau dalam mengirimkan tugas, maka anak-anak silakan komunikasikan dengan Bu Arum. Kesulitannya itu apa ya? Boleh melalui emailnya Bu Arum ya, boleh melalui WhatsApp. Emailnya Bu Arum ada di arumjuwana11@gmail.com ya. Atau boleh kalau tidak mau susah dengan email, boleh langsung chat Bu Arum ya. Jangan sampai kalian tidak mengikuti pelajaran PKN atau tidak mengumpulkan tugas ya anak-anak, karena ini penting sekali untuk pertimbangannya Bu Arum menjatuhkan nilai akhir di rapot kalian, baik itu nilai sikap, nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan ya. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan Bu Arum ya. Jangan ragu untuk menyampaikan keluhan, atau kalau kalian punya pendapat, punya kritik, silahkan disampaikan kepada Bu Arum ya. Insya Allah kritik atau pendapat itu selalu Ibu pertimbangkan ya. Kalau kritik atau pendapat itu baik, maka akan selalu Ibu pertimbangkan ya. Jadi jangan takut, jangan ragu, dan jangan khawatir untuk selalu menjaga komunikasi dengan Ibu. Asalkan komunikasi kalian menggunakan bahasa yang baik ya, yang seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Oke, kemudian yang 8, yang terakhir adalah siapkan 1 buku tulis khusus PKN untuk mencatat materi atau mengerjakan tugas. Dapat menggunakan buku catatan PKN pada kelas sebelumnya ya. Anak-anak, silakan anak-anak menyiapkan 1 buku tulis untuk keperluan mencatat dan mengerjakan tugas ya. Ibu biasanya gabung saja itu mencatat dan mengerjakan tugas. Kalau misalkan buku kelas 7 kemarin masih ya digunakan saja, tidak apa-apa ya. Kalian juga nanti bisa belajar lagi catatan sebelumnya di kelas 7 apabila nanti kalian di kelas 8-nya lupa ya. Karena materi kelas 7 dan kelas 8 itu sebenarnya saling berkaitan anak-anak. Nah, materi sudah, penilaian sudah, kontrak belajar juga sudah. Oleh karena itu dari Ibu cukupkan sampai sekian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pesannya Ibu untuk kalian adalah agar kalian tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat, dan tetap selalu lakukan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.